Nah, ini adalah pintu gerbangnya. Nah, dalamnya kita bisa melihat waruga-waruga. Wow. Sekali lagi, ini adalah sebuah tempat wisata budaya. Nah, ini adalah waruga atau makam pada zaman dahulu. Nah, ini adalah bentuk waruganya. Nah, dalam berbagai catatan ditemukan informasi bahwa waruga Sarangan merupakan sebuah tradisi megalit yang berlangsung sejak tahun 1500. Wow. Nah, waruga Sarangan berlokasi di Desa Sawangan, Kecamatan Air Madidi, Kabupaten Minahasa Utara. Nah, sebagai informasi pula ditemukan bahwa waruga adalah tempat yang berfungsi sebagai tempat jenazah orang yang telah meninggal dunia, yang di dalamnya disertakan pula bekal kubur. Nah, ini berarti orang-orang ada di dalam sini. Nah, ini saudara-saudara kita berada di dalam sini. Nah, bentuknya berdiri, tidak lazim seperti makam-makam lainnya. Nah, beda toh sama makam-makam di sini. Nah, ini kan makam-makam umum. Nah, tampak seperti ini. Nah, berbeda dengan makam di tempat khusus seperti ini. Nah, ditemukan pula bahwa waruga adalah sejenis sarkofagus berbahan batu yang difungsikan sebagai makam, dan ini ada di suku Minahasa. Nah, ditemukan pula bahwa waruga mulai digunakan sejak abad ke-9 Masehi. Namun pada tahun 1800-an tradisi pemakaman dilarang oleh pemerintah kolonial Belanda karena dianggap menyebarkan penyakit tifus dan kolera. Nah, jadi ternyata tempat ini sudah lama. Nah, ini kita bisa melihat perbedaan antara waruga dan makam-makam biasa. Nah, ini adalah makam biasa. Nah, ini adalah makam-makam biasa warga. Nah, bedanya dengan waruga. Nah, inilah waruga-waruganya. Wah, ternyata banyak sekali. Nah, saya pantas bersyukur dan berterima kasih karena bisa mengunjungi sebuah wisata budaya. Inilah kekayaan budaya yang ada di Indonesia. Salah satunya ada di Minahasa Utara, di Sulawesi Utara yang hari ini saya kunjungi. Wah, keren sekali. Nah, ini adalah sebuah warisan dan kekayaan budaya yang harus dilestarikan, harus dijaga. Wow, unik sekali. Sekali lagi, ini adalah waruga, tempat makam para orang tua-tua pada zaman dahulu. Wow, bayangkan, tradisi ini sudah terjadi sejak tahun 1500-an. Wah, luar biasa. Nah, tampak seperti ini. Nah, makam waruga tadi sudah dikatakan ini digunakan sejak abad ke-9 Masehi. Namun pada tahun 1800-an itu tradisi ini dilarang oleh pemerintah zaman Belanda karena alasan tertentu. Nah, ternyata dalam catatan sejarah dikatakan pula bahwa kompleks waruga Sarangan itu tidak berada di lokasi tersebut sebab waruga yang ada sekarang merupakan hasil perkumpulan waruga yang tersebar di sekitarnya. Jadi ini adalah kumpulan waruga-waruga yang ada di beberapa tempat dan dikumpulkan di tempat ini. Wow, tampak seperti ini. Nah, dikatakan pula bahwa ternyata di tahun 1817 itu pemerintah
Belanda itu dengan berbagai alasan itu melarang. Nah, sebagai informasi, tadi saya dari kota Manado, pusat kota Manado menuju ke tempat ini butuh waktu 48 menit. Tadi saya lihat di mapnya ada sekitar 25 km untuk menuju ke tempat ini. Jalanan cukup ramai sehingga saya butuh waktu 48 menit untuk sampai ke tempat ini. Wow. Nah, teman-teman datang ke tempat ini gratis, tidak dipungut biaya. Nah, tapi ini ada pagarnya dan kita tidak boleh masuk ke dalam. Nah, ini tempat ini berada di Desa Sawangan, dan sebagai sebuah profil, Sawangan merupakan salah satu desa Kecamatan Air Badidi, Kabupaten Minahasa Utara. Desa ini disebut sebagai desa wisata budaya nasional karena dikenal dengan wisata budaya Taman Purbakala Waruga-Waruga. Dan Sawangan juga memiliki objek wisata alam berupa rafting dan hiking. Nah, ini adalah informasi tentang Desa Sawangan. Wow, kita akan mencoba melihat lagi secara lebih dekat. Nah, ini adalah makam-makam biasa warga masyarakat. Nah, kita mencoba, permisi, kita mencoba melihat dari dekat waruga-waruga. Tampak seperti ini. Nah, unik karena ada yang berukuran besar, ada yang berukuran kecil. Wah, lebih unik lagi kalau kita memperhatikan secara lebih jelas. Di waruga-waruga ini terdapat ada lukisan. Bukan lukisan, tapi semacam artefak. Ini gambar orang. Ini dipahat. Nah, wah. Dan saya perhatikan hampir di semua waruga itu ada dipahat wajah dan tubuh orang, tubuh manusia. Nah, tampak seperti sana. Nah, itu salah satunya. Ini nih, hampir semua ada. Saya tidak tahu maksudnya apa, ataukah ini menggambarkan orang tersebut seperti apa, kita tidak tahu. Tidak ada informasi tentang itu, tapi setelah saya perhatikan secara detail, maka ditemukan setiap waruga-waruga itu ada ukiran manusia, wajah manusia, tubuh manusia seperti ini. Wow. Nah, hampir di semua. Wow, keren sekali. Nah, ini adalah situs Purbakala pada zaman dulu. Wow, tentunya setiap budaya memiliki kekhasannya masing-masing. Nah, dalam informasi dikatakan bahwa masyarakat di waruga ini, masyarakat yang telah meninggal dikuburkan dalam sebuah kotak batu. Nah, ini kotak batunya. Nah, ini kotak batunya, ada yang berukuran kecil, ada yang berukuran sedang, seperti ini, ada yang berukuran seperti ini, ada yang berukuran besar, dan ini sudah bocor, lain-lain sebagainya. Jadi
masyarakat dikuburkan dalam sebuah kotak batu berongga dan jenazah ditaruh dalam posisi meringkuk. Nah, wadah tersebut kemudian ditutup dengan penutup berbentuk segitiga. Oh, ini segitiganya. Berarti penutupnya adalah ini. Wow, keren sekali. Nah, ini adalah penutupnya. Penutupnya. Wah, luar biasa. Saya baru tahu ternyata. Nah, kubur batu tersebut kemudian disebut dengan waruga. Oh, jadi inilah kumpulan-kumpulan ini bentuknya seperti ini, kemudian diberi nama waruga. Nah, menurut tradisi dikatakan bahwa waruga sendiri berasal dari dua kata. Waru yang berarti rumah dan ruga yang berarti badan. Jadi secara harafiah waruga berarti rumah tempat badan yang akan kembali ke surga. Wow. Nah, ini arti sebenarnya dari waruga. Wah, ternyata saya juga baru tahu kalau ini arti sebenarnya dari waruga adalah rumah dan ruga berarti badan, ya, sehingga arti harafiahnya adalah rumah tempat badan yang akan kembali ke surga kepada Sang Pencipta. Wah. Nah, dikatakan bahwa saat jenazah dimasukkan ke dalam waruga, jenazah akan berada dalam posisi tumit yang bersentuhan dengan bokong dan kemudian mulut seolah mencium lutut, persis seperti posisi bayi dalam rahim. Wah. Nah, filosofi dari posisi ini bagi masyarakat Minahasa adalah manusia mengawali kehidupan dengan posisi bayi dalam rahim, maka semestinya mengakhiri hidupnya juga dalam posisi yang sama. Wow. Keren sekali filosofinya. Wow, saya juga baru tahu, dan ketika baru datang ke tempat ini baru bisa melihat secara lebih detail dan bisa melihat secara lebih keren lagi. Permisi. Nah, ini saya lihat secara lebih dekat lagi. Wah. Nah, sekali lagi saya ulangi lagi bahwa filosofi dari waruga ini adalah manusia mengawali kehidupan dengan posisi bayi dalam rahim, dan semestinya dia harus mengakhiri juga dengan posisi yang sama. Nah, dalam bahasa setempat filosofi ini dikenal dengan WOM. WHOM. Nah, tidak hanya itu, jenazah juga ditempatkan dalam posisi menghadap ke utara yang menandakan nenek moyang suku Minahasa berasal dari utara. Oh, pantas. Nah, makanya di sini semuanya diposisikan menghadap ke utara sebagai simbol bahwa nenek moyang Minahasa berasal dari utara. Wah, ternyata ketika datang ke tempat ini saya menemukan banyak sekali informasi. Wow, keren sekali. Nah, inilah waruga-waruga, dan ketika sampai ke tempat ini saya menemukan banyak sekali informasi sehubungan dengan cagar budaya seperti ini. Nah, tentunya setiap tempat memiliki budayanya masing-masing, dan ini yang ada di Sulawesi Utara. Nah, kita pantas menghargai setiap budaya yang memiliki kekhasan-kekhasan itu. Wow, keren sekali. Nah, sebagai informasi, ternyata di taman ini terdapat sekitar 143 waruga yang bisa ditemukan, di mana waruga tersebut dikelompokkan berdasarkan ukuran. Di antaranya ada yang berukuran 0 sampai 10 cm. Wow, ada di bagian sana. Nah, ada yang berukuran 110 sampai 150 cm, dan ada yang berukuran 151 sampai 250 cm. Nah, ini dengan berbagai macam ukuran. Nah, ketika masuk ke dalam kompleks, kamu harus melihat relief dari kanan, nah, menggambarkan perbuatan hingga pemakaian waruga.
Wow. Nah, menurut catatan Waruga ini digunakan sekitar abad ke-19. Namun tadi dikatakan sekitar 1870, 60 atau 70. Ya, kebiasaan mengubur dalam Waruga dilarang oleh pemerintah Jepang karena alasan wabah pes dan berbagai macam penyakit kolera dan seterusnya. Wow. Nah, demikian juga setelah kekristenan masuk ke tanah Minahasa, maka dimulailah menguburkan jenazah dalam peti lalu dikubur dalam tanah sampai sekitar tahun 1977. Makam ini diurus oleh pemerintah negeri Belanda. Nah, inilah catatannya. Wah, luar biasa. Sekali lagi, teman-teman sekalian, inilah Waruga yang berada di Minahasa Utara, tepatnya di Desa Sawangan. Wow. Inilah Waruganya. Tadi sudah dikatakan berbagai macam bentuk dan ukuran, tampak seperti ini. Wow. Ini adalah warisan budaya. Nah, sekali lagi ini adalah warisan budaya yang pantas kita lestarikan. Kita harus menghargai karena setiap budaya punya kekhasannya masing-masing. Nah, ini saya lihat Waruganya dari jarak yang sangat dekat. Memang kita tidak bisa masuk ke dalam karena pintunya lagi terkunci. Tapi dari sini kita bisa melihat secara lebih dekat karena berada langsung persis di sebelah Waruga-Waruga. Wow. Inilah keunikan. Wah. Saya bersyukur karena bisa mendapat pelajaran penting dan bisa melihat secara langsung sebuah catatan sejarah, dan juga bukan cuma catatan tetapi bukti sejarah yang terjadi pada zaman dulu yang dialami oleh masyarakat Minahasa pada abad ke-7 tadi. Wow, keren sekali. Abad ke-9 tadi. Wih, bagus sekali. Inilah warisan budaya. Bersyukur sekali karena bisa ada di tempat ini dan bisa melihat secara detail, melihat secara langsung, dan mengetahui catatan sejarah mengenai tempat ini. Wow, jangan lupa teman-teman, kalau datang ke Manado, mampirlah di tempat ini untuk bisa melihat secara lebih detail, melihat secara langsung sebuah wisata budaya, cagar budaya yang ada di tempat ini. Wow. Wow. Sekarang kita mau lihat secara lebih detail waruga-waruganya dengan berbagai macam ukuran. Wow. Dari ukuran yang paling kecil sampai ke ukuran yang paling besar, dengan berbagai catatan yang sudah saya kisahkan tadi atau narasikan tadi. Wow, luar biasa. Wow. Memang kita Indonesia
punya kekayaan budaya yang luar biasa. Sekali lagi, nah inilah yang membedakan makam Warugah dengan makam biasa seperti yang tampak di belakang ini. Nah ini adalah makam biasa warga masyarakat, nah, sedangkan yang ini adalah waruganya. Berbeda toh, keren. Wow. Nah begitu ceritanya. Terima kasih teman-teman, karena hari ini kita sudah bisa berkunjung ke sebuah lokasi tempat wisata budaya yang berada di Sulawesi Utara, teristimewa ada di Sawangan, Minahasa Utara, Manado, Sulawesi Utara. Wow. Memang kita harus datang untuk melihat secara langsung seperti ini. Wah, keren sekali. Terima kasih sudah berkunjung. Berkah dalam.